yang harus saya bicara? Oke, baik kalau begitu, karena kita memang baru kenal semuanya, alangkah baiknya kita untuk perkenalan dulu. Baik, dimulai dengan siapa? Nama lengkap, bisa sebutkan nama lengkap, nama panggilan, asal, tempat tinggal, apakah sudah bekerja sebelumnya, apakah pernah kuliah sebelumnya, seperti itu. Ada yang mau mulai? Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi. Saya dari Prodi PG PAUD. Iya lah, Prodi PG. Tar dulu. Iya, saya sudah bekerja di TK Islam Nurun Najah. Saya tinggal di Kecamatan Mauk, Bu. Kecamatan apa? Mauk. Mauk. Sudah berapa lama mengajar? Baru jalan 7 bulan, Bu. Baru ikut join. 7 bulan. Oh, yang Novita Sari ya? Bukan, Novi saja. Oh, bukan. Oh, yang Oh iya, ada yang Novi saja, Novita Sari. Baik. Novi TK Islam Nurun Najah 7 bulan dari Kecamatan Mauk. Sebelumnya apakah pernah kuliah? Belum, Ibu. Oh, belum. Oke, baik. Salam kenal. Ya, salam kenal, Ibu. Novi. Kakaknya dipanggil apa? Mau aja dipanggil Bu Novi? Cukup singkat, Ibu. Novi aja. Oke, baik. Kalau begitu. Baik, salam kenal. Ada yang selanjutnya siapa? Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ini Bu ya berdua. HP-nya nggak Oh, berdua. Saya nyari mana? Perkenalkan, nama saya Iis Jayanti. Tinggalnya sama di Kecamatan Mauk. Backgroundnya mengajar sama di TK Islam Nurun Najah, masih Kecamatan Mauk. Biasa dipanggil Iis. Iis. Oke, sebelumnya apakah pernah kuliah, Ibu? Belum pernah, Bu. Oke, nomor aja ya. Oh iya, maaf untuk karena masih berdua ya, alasan untuk masuk PAUD apa nih? Alasannya ya itu, Iya, Bu. karena udah join kan, terus juga sudah terjun ke dunia pendidikan, jadi mau sekalian aja gitu mendalami ilmu PG PAUD untuk mengajar anak-anak didik kita nanti. Supaya kita itu mengajar bukan cuma sekedar mengajar saja gitu, jadi ada tujuannya gitu, agar anak-anak juga terarahkan. Allah, keren banget. Iya. Kalau Iis Dayanti gimana? Kalau Iis mah lebih itu sama, Bu, mau cari ilmunya, mau cari pengalamannya, soalnya belum lama, baru 3 bulan, belum ada pengalaman sama sekali. 3 bulan. Iya, baru 3 bulan, Bu. Wah, 3 bulan sudah ada rasa untuk mendalami PAUD, keren banget. Iya. Mau belajar lebih banyak. Semoga betah ya, Bu ya, semoga kita bisa sampai lulus bersama. Amin. Amin ya Allah. Oke, baik, salam kenal Bu Novi dan Bu Iis. Selanjutnya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, perkenalkan Ibu, nama saya Alfi Fitriana Nurhanifa, dan sebelumnya saya belum pernah kuliah. Terus kenapa saya milih PG PAUD? Sebenarnya tuh saya juga nggak sengaja ya, maksudnya dalam artian iseng gitu loh untuk kerja jadi guru PAUD. Nah, ternyata setelah lama di sana, wah seru juga dan banyak hal yang saya baru tahu, dan setelah itu ya udahlah, untuk terlanjur juga kan, jadi ya udah sekalian aja terjun di dunia pendidikan anak gitu. Baik, apakah sudah berarti sudah mengajar ya, Bu?
Iya, udah lumayan 3 tahun, mau 4 tahun. Lama juga, 3 tahun. Iya. TK mana? Pertama itu di TK Mutiara Hati itu 2 tahun, dan sekarang di Elara Montessori School. Elara Montessori School. Iya, Oh, betul. di Montessori School sudah berapa lama, Bu? Baru setahun. Oh, 1 tahun. Ini jalan 2 tahun, iya. Oh, jalan 2 tahun di Elara Montessori School. Di mana itu Elara Montessori School? Di Pasar Kemis, Ibu, di Batavia. Oh, Pasar Kemis. Iya, betul. Berarti kalau Montessori itu di sini ya, di Indonesia ini kita tuh punya pusat Montessori-nya di mana? Jadi Montessori-nya nih dari mana? Iya. Montessori-nya itu sebenarnya banyak ya, Bu. Saya juga baru terjun, jadi masih banyak belajar gitu. Enggak, bukan. Biasanya itu ada dari MHA kah? MMI kah? Atau Sunshine kah? MMI. Dari MMI. Oh iya, Iya, baik. betul. Berarti dari London ya, Bu ya? Iya. Oke, baik. Memang Oke, MM ini terima banyak. kasih. Oke, Iya, salam betul. kenal. Iya, salam kenal kembali, Bu Ulfa. Baik, selanjutnya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Ibu Abu. Perkenalkan, nama saya Gesanis Pilati, biasa dipanggil Hani. Sekarang saya sedang ngajar di TKIT Islamic City, Tangerang. Asal saya juga dari TKIT Islamic Tangerang. Islamic City, ya di Tangerang. Oh, TKIT Islamic. Maaf, kurang terdengar Bu suaranya. Di TKIT Islamic City, Bu. Islamic, TKIT Islamic City. City. Ya, TKIT Islamic City. TKIT Islamic City. Oh, kayaknya saya pernah lihat. TKIT Islamic City. Terus Bu, Iya. sebelumnya kalau pernah kuliah? Sebelumnya pernah kuliah, tapi D1 PGTK, Ibu, sudah lama Oh, D1 sekali. PGTK. Oh, udah lama sekali. Tahun berapa itu, Bu? Tahun berapa ya? Tahun 2004 2005 kalau nggak salah. 2000, Dulu kan 2005, Masya Allah. Oh iya, dulu kan PGTK ya. PGTK, PGSD, TK 1 tahun, PGSD 2 tahun gitu kan. Oh iya, PGTK total. Oh, dulu seperti itu ya, PGTK total. PGSD Sebelum ada di sebelum ada apa, Bu? Mohon maaf, putus-putus suaranya. sebelum ada dikti. Oh, sebelum ada dikti, oke, baik. Alasan masuk PG PAUD gimana, Bu? Alasan untuk PAUD ya karena saya mau merefresh tentang keilmuan di pendidikan anak usia dini ya, Bu, ya pasti kan berbeda dengan dulu waktu awal saya D1 gitu, pasti banyak perubahan seperti itu. Halo? Di upgrade ya, Bu ya. Bu. Terus juga ya nggak munafik juga sih, Bu, karena ingin linier supaya bisa ikut PPG. Oh, iya pasti itu ya, Bu ya, yang itu pasti. Baik, terima kasih, Bu Hani. Di semester 2 juga ada, itu semester 3 juga ada Bu Hani, semester 1 juga ada Bu Hani. Oke, terima kasih, Bu. Selanjutnya siapa yang mau? Ibu. Kalau siapa yang besar? Di saya, Bu. Yang mana sebutkan nama. Rotulian, Bu. Oh, Jahratul Uyun. Oke. Berarti belum semua. Dipanggil siapa? Jahratul Uyun. Ya, panggilannya Uyun, Bu. Oh ya. Salam kenal, Ibu.
Mohon maaf, suaranya putus-putus. Sudah mengajar apa belum? Alhamdulillah saat ini saya sudah ngajar di TK Abakat TK Aba, Kademangan di Gading Serpong. Kademangan, Gading Serpong. Baik, berarti tinggalnya di Serpong ya, Bu? Apa Bu? Berarti tinggalnya di Serpong. Ya di Gading. Oh iya ya. Iya kan dia rekomendasi Pak Iya. Doni. Sebelumnya apakah sudah kuliah, Bu? Sebelumnya sih pas lulus sekolah saya pernah langsung kuliah. Jurusannya bukan PAUD. Oh gitu Saya ya. ambil jurusan ekonomi. Oh ekonomi, akuntansi. Ya, Oh akuntansi, akuntansi. Sampai selesai, Bu? enggak. Oh, oh, jadi sekarang ngambil PAUD karena hidup sehari-hari saya menjadi kepala daycare di Jakarta Utara. Kemudian riwayat pekerjaan saya mulai bekerja itu di tahun 2012. Jadi banyak ya senior saya di sini ternyata. Saya mulai di PAUD itu lulus SMA 2012 langsung saya mengajar menjadi asisten guru. Kebetulan guru TKIT, jadi lebih ke Islamnya itu TK-nya. Kemudian 2014 saya menjadi guru KB dan DK, 2015 saya private all subject teacher. Kemudian jadi waktu private itu mengajar anak-anak yang berkebutuhan khusus. Di situ saya mulai mengenal anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian di tahun 2016 saya PKL untuk menyelesaikan studi PK PAUD-nya. Kemudian 2022 saya mulai menjadi shadow teacher di Aluna Montessori. Aluna Montessori itu ada di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kemudian 2023 saya menjadi private teacher Montessori. Jadi di 2023 ini saya penyelesaian kuliah magister. Jadi saya pilih untuk menjadi private teacher. Kemudian selanjutnya saya menjadi shadow teacher lagi di Cipinapuri, Jakarta Barat, seperti itu. Dan saat ini di tahun 2024 sampai saat ini saya menjadi teman sharing mahasiswa di PG PAUD Unimar. Teman sharing. Baik, selanjutnya kita akan membicarakan mengenai aturan kelas. Nah, kita ada selfie di setiap pertemuan ya Bu ya. Setiap pertemuan kita harus absen dan selfie, dan itu mohon untuk saling mengingatkan karena saya punya kebiasaan dari 4 semester ini itu saya selalu lupa untuk absen. Jadi akhirnya di minggu selanjutnya baru absen gitu. Tapi saya selalu absen, saya selalu panggil nama-namanya untuk absen, tapi untuk bukti kalau sudah absen itu tidak ada. Jadi mohon untuk saling mengingatkan. Kemudian maksimal untuk alfa atau absennya itu 3. Saya tetap beri nilai terbaik meskipun sudah tiga kali tidak masuk. Terus Al-Baqarah, mohon maaf ini salah tulis. Al-Baqarahnya itu Al-Baqarahnya itu dari ayat 1. Karena kita terintegrasi dengan Al-Islam Kemuhammadiyahan, jadi kita setiap pertemuan kita membaca surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 28, dan itu ayat 1 sampai 28 itu kita bagi selama 14 pertemuan. Berarti dalam satu pertemuan itu kita baca 2 sampai 3 ayat. Tulis. Nah, sekarang kita akan membicarakan kurikulum. Baik teman-teman, kan kita kuliah nih. Nah, bayangan teman-teman tentang kuliah ini apa? Kuliah. Bayangannya mendapatkan bayangannya ketemu orang baru, Bu. Mendapatkan ilmu baru. Maksud saya
di dalam kelas Iya. itu bagaimana? Apakah yang hanya mendengarkan gitu seperti itu Oh, atau yang dikasih tugas sama seperti itu? oh bayangannya. Itu Kayaknya bayangan di kelas dikasih tugas berarti. ibu. Dapat ilmu baru. Oke, baik. Nah, di Unimar ini kita menggunakan kurikulum OBE atau Outcome Based Education, yang maksudnya itu fokus pada capaian pembelajaran. Nah, di sini kita di hari pertama ini kita akan membicarakan mengenai learning outcomes kita di pertemuan ini, di perkuliahan ini. Jadi maksudnya kita menentukan luaran kita akan membuat apa. Biasanya proyek, ada yang seminar, ada yang ada yang seminar, ada yang prakarya, ada yang buat media, ada yang buat buku cerita anak, ada yang membuat buku pembelajaran, ada juga yang membuat buku untuk di-sharing ke setiap teman guru atau yang lainnya seperti itu. Nah, kurikulum OB itu seperti itu. Jadi satu mata kuliah kita membuat sesuatu di akhirnya, ujian akhir semesternya seperti itu. Nah, jadi hari ini kita akan menentukan nih, kita nanti luaran kita setelah kita belajar selama 14 pertemuan, apa kira-kira yang akan kita gapai nih. Nah, kalau kita sudah menentukan apa yang akan kita gapai, jadi selama perkuliahan kita akan belajar mengumpulkan apa yang harus kita gapai ini seperti itu. Misal saya kasih contoh untuk seminar. Kalau keluarannya seminar, nah di semester lalu saya membuat outcome-nya itu seminar. Nah di seminar ini, karena seminar tentang pendidikan inklusi, maka setiap pembelajaran itu bagaimana kita mengenal pendidikan inklusi itu seperti apa. Setelah itu baru outcomes-nya kita mau membagikan ke semua himpaudi, guru dan lain-lain mengenai hal seperti ini gitu. Jadi kita sudah membicarakan waktu itu, akhirnya kita membuat tema yang sedikit tema yang pendidikan inklusi dan Montessori waktu itu seperti itu. Jadi pendidikan inklusi kami gabung dengan Montessori, dan itu banyak dari setiap guru yang menentang pendidikan inklusi itu tidak bisa dipasangkan sama Montessori gitu, seperti itu. Padahal sebenarnya Montessori itu sebelumnya sudah orang yang membuat Montessori ini membuat sekolahnya atau membuat kurikulumnya itu berdasarkan anak berkebutuhan khusus seperti itu. Nah, kenapa waktu itu ada guru yang ada beberapa guru dari segala tempat ini di Tangerang ini bilang kalau ini tidak bisa dipertahankan. Nah, itu waktu itu kita belajar tentang itu, akhirnya kita dibuat tema yang sedikit menggabungkan pendidikan inklusi dan Montessori seperti itu. Jadi untuk sekarang ini kita nanti akan buat luarannya apa seperti itu. Jadi setiap pertemuan saya sudah spill tadi untuk lebih membaca ya Bu. Jadi menekankan keterampilan praktik, kolaborasi dan kreativitas seperti itu. Nah, karena kita di kampus Unimar yaitu kemuhammadiyahan, jadi ada integrasi nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan dalam setiap pembelajaran atau pertemuan seperti itu. Untuk ini, apakah ada yang ditanyakan? Oh, belum. Baik, saya lanjut. Nah, capaian pembelajaran lulusan di setiap prodi itu ada CPL. Jadi CPL yang saya ambil di sini yaitu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Kemudian melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawab dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Melakukan komunikasi yang efektif dengan anak, teman sejawat, orang tua, masyarakat, dan instansi terkait lainnya. Kemudian menguasai konsep dan prinsip berkomunikasi pada anak, orang tua, dan rekan sejawat. Nah, ini
yang saya usulkan seperti itu. Capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama menganalisis konsep dan prinsip komunikasi efektif dalam konteks pendidikan dan pengasuhan anak usia dini, kemudian merancang strategi dan materi komunikasi efektif untuk menyelesaikan permasalahan dalam pendidikan dan pengasuhan anak usia dini, dan yang ketiga yaitu menghasilkan butuh praktis tentang komunikasi efektif dalam pendidikan dan pengasuhan anak usia dini sebagai produk kolaboratif yang kreatif dan aplikatif. Nah, ini dia salah satu yang saya usulkan, membuat buku mengenai komunikasi efektif dalam pendidikan dan pengasuhan. Nah, buku yang saya terfikirkan yaitu Seni Berbicara atau Seni Berbicara Komunikasi Efektif